Kebayang nggak sih gimana caranya pelajaran di kelas itu bisa benar-benar jadi penyelamat pas bencana datang? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan ubah semua teori mitigasi bencana yang mungkin terdengar rumit menjadi aksi nyata yang bisa langsung Anda coba di kelas bareng siswa. Yuk kita mulai. Ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana caranya konsep fisika soal gaya dan tekanan, atau mungkin pelajaran geografi tentang lempeng bumi, bisa berubah jadi bekal yang menyelamatkan siswa Anda waktu gempa, misalnya? Di sini, kita akan bangun jembatan antara teori di buku pelajaran dan aksi nyata untuk menyelamatkan diri. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari kenapa ini penting banget. Terus, kita bedah gimana caranya sains dan nilai-nilai bisa nyambung dalam kurikulum. Nah, puncaknya, kita bakal intip contoh praktiknya di sekolah, dan kita tutup dengan tujuan besar kita semua. Kita mulai dari fondasinya dulu ya. Pelajaran yang menyelamatkan nyawa. Kenapa sih ini jauh lebih penting dari sekedar latihan evakuasi tahunan yang, ya, gitu-gitu aja? Yuk kita bedah alasannya. Intinya tuh gini, kita berhenti cuman sekedar menghafal definisi bencana. Kita mau mulai membekali Anda, para guru hebat, dengan alat dan cara-cara yang praktis. Tujuannya, biar Anda bisa menyulap ruang kelas jadi laboratorium kesiapsiagaan yang super efektif. Nah, sekarang kita masuk ke bagian favorit saya nih, momen di mana sains ketemu langsung sama mitigasi bencana. Ini dia caranya kita mengubah pelajaran IPA yang kadang terasa abstrak jadi keterampilan bertahan hidup yang konkret dan nyata. Coba deh, perhatikan tujuan pembelajaran ini. Keren banget kan? Ini bukan lagi soal apa itu gempa, tapi soal mengapa. Mengapa berlindung di bawah meja yang kokoh itu pilihan paling cerdas. Siswa bakal paham alasannya secara ilmiah. Semua berkat konsep gaya dan tekanan. Nah, ini baru namanya belajar yang terintegrasi. Dan ini yang lebih keren lagi. Tujuan besar tadi itu dipecah jadi 5 kemampuan yang super jelas dan bisa diukur. Jadi siswa itu nggak cuma tahu, tapi mereka benar-benar bisa menjelaskan, mengidentifikasi, menganalisis, dan akhirnya menyimpulkan sendiri tindakan apa yang paling aman. Ini hasil belajar yang kelihatan banget hasilnya. Tapi, tunggu dulu. Pendekatan ini ternyata lebih dari sekedar sains loh. Ada fondasi nilai yang kuat banget di baliknya, yang di lingkungan madrasah itu dikenal sebagai kurikulum berbasis cinta. Apa sih maksudnya? Yuk kita lihat. Nah, di sini kita bisa lihat kalau ini bukan lagi sekedar pelajaran biasa. Ini udah jadi pendidikan karakter. Konsep cinta diri itu nyambung banget sama kesadaran buat menjaga tubuh kita sebagai amanah. Sementara cinta lingkungan itu artinya kita ngajak siswa buat kenalan sama alam, biar bisa hidup selaras dan aman. Ujung-ujungnya, yang mau kita bentuk adalah siswa dengan 3 karakter kunci ini. Penalaran kritis, biar nggak panik dan bisa milih jalur evakuasi terbaik. Kolaborasi, biar bisa saling bantu teman pas situasi darurat. Dan kemandirian, biar mereka bisa bertindak cepat bahkan saat lagi sendirian. Oke, ini dia bagian yang paling ditunggu-tunggu. Teorinya udah. Sekarang kita lihat gimana sih prakteknya langsung di sekolah. Seperti apa wujudnya di dalam kelas? Mari kita intip. Kerennya, ini tuh fleksibel banget. Anda bisa bikin jadi proyek lintas mata pelajaran atau menjadikannya kebiasaan kecil sehari-hari. Dan yang paling penting, Anda bisa bikin simulasi yang relevan banget sama kondisi geografis sekolah, entah itu risiko gempa, banjir, atau lainnya. Ini contoh alur kegiatan yang simple tapi dalam banget. Pertama, siswa paham dulu konsepnya, bisa lewat video. Kedua, mereka langsung coba, misalnya bikin peta evakuasi buat sekolah mereka sendiri. Terakhir, mereka merefleksikan pengalamannya, ngobrolin kenapa sih kita harus tetap tenang, praktis kan? Saya suka banget kutipan ini. Ini benar-benar menekankan kalau belajar itu nggak harus di dalam 4 dinding kelas. Seluruh lingkungan sekolah, mulai dari koridor, halaman, sampai aula, semuanya bisa jadi laboratorium raksasa untuk belajar tentang keselamatan. Terus gimana cara mewujudkan semua itu? Nah, ada 3 strategi praktis. Undang ahlinya langsung, manfaatkan teknologi yang ada, dan yang paling penting, libatkan siswa secara aktif. Coba bayangin deh, pas siswa ikut bikin rambu evakuasi, pelajaran itu bakal nempel selamanya di ingatan mereka. Oke, kita udah sampai di bagian akhir nih, di mana kita akan merangkum tujuan utama dari semua upaya yang udah kita diskusikan dari tadi. Apa sih goal akhirnya? Jadi, intinya begini. Ini bukan lagi soal bikin siswa hafal prosedur yang mungkin besok lupa. Ini tentang menanamkan refleks, membangun mental yang tangguh, dan yang paling penting, menciptakan sebuah budaya di mana setiap orang di lingkungan sekolah saling menjaga satu sama lain. Jadi, pertanyaan penutupnya bukan lagi apakah ini penting, tapi kapan kita mau memulainya?
Apakah sekolah Anda siap untuk mencetak generasi yang tangguh menghadapi bencana? Karena bisa jadi keterampilan yang kita ajarkan hari ini adalah penyelamat hidup mereka di kemudian hari.